Mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita saudaraku mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal untuk perbuatan bekal kita untuk hidup kita. Dengarkanlah suara Tuhan yang tertulis dalam kitab Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dan jadi hosomamu dongamu di bagasan roham, alai kopai ngotomu tuho dongamu asa unang mania dosa ho ala ibana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan kita hari ini, jangan membenci. Membenci itu adalah sifat dari si iblis. Membenci itu adalah sifat jahat. Membenci itu adalah sifat dunia. Karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan juga diingatkan melalui sebuah hukum Taurat yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Agar kita dalam hidup ini jangan pernah membenci. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan itu adalah sifat iblis. Kebaikan dibalas dengan kebaikan itu adalah sifat manusia. Tapi kebaikan yang dibalas dari kejahatan, bahwa kita membalas kejahatan dengan kebaikan, disebut itu adalah sifat ilahi, sifat Kristus, sifat Tuhan. Artinya kita melihat Tuhan bersifat dan berkata sifat ilahi yang berbunyi membalas kejahatan dengan kebaikan. Sejahat apapun yang kita terima dalam hidup ini, itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada hak kita membenci dan membalasnya. Karena ada Tuhan yang kita imani. Tuhan Maha Tahu. Dan Tuhan betul tahu apa yang terjadi, yang kita butuhkan. Bahkan yang orang yang memusuhi kita. Dan di sana juga dikatakan dalam firman Tuhan, siapa yang memusuhi kita? Memusuhi orang percaya, yang membenci orang percaya, Tuhan juga akan membencinya. Maka kita jangan pernah membenci orang yang membenci kita. Karena itu bukan hak kita, bukan tugas kita. Tetapi kita sebagai orang percaya adalah mau memberikan pengampunan. Mengampuni orang itu adalah sifat yang ilahi, sifat yang betul-betul menjadi kekuatan bagi orang percaya. Saya ambil contoh. Mungkin kita pernah mengingat Bapak saudara kita, yaitu Bapak Nelson Mandela. Bapak Nelson Mandela yang kita tahu yang begitu luar biasa, yang dipenjarakan berapa puluh tahun. Apakah dia karena kejahatannya? Bukan, tapi karena membela, mereformasi, membela hak orang-orang tertindas, membela hak-hak orang-orang kulit hitam. Dan mereformasi, membela kelemahan, membela orang-orang yang tertindas. Sehingga ia dipenjarakan. Namun dia tidak
pernah sedikit pun membenci, dan dia selalu berdoa dan selalu memperjuangkan. Tapi apa yang kita lihat, saudara-saudaraku, kebenaran dan perjuangan dan masa depannya, apa yang kita lihat, Tuhan mengubah. Justru yang kita lihat, dia adalah dianugerahkan Tuhan, dia menjadi presiden. Di saat dia presiden, apa yang kita lihat, saudaraku, apakah dia membenci orang yang selalu jahat, yang menjahatinya? Bahkan yang luar biasa, ada penjaga penjara yang memukulnya. Penjaga penjara yang memukulnya, yang meludahinya, yang mengejeknya. Justru di waktu dia presiden, apa yang terjadi? Justru yang mengejeknya, yang menamparnya, diangkat menjadi kepala sipir. Bayangkan, kepala penjara. Ini mustahil. Maka sampai kepala sipir itu ketakutan. Dia berpikir mau dipenjarakan atau mau ditangkap, tapi justru diangkat oleh Nelson Mandela menjadi kepala sipir. Dan itu juga kita lihat, ada sebenarnya yang luar biasa lagi ketika kita lihat juga sebagai keteladanan dari Presiden Jokowi dengan waktu lawan politiknya Bapak Prabowo. Tapi sedikit pun tidak ada kebencian, walaupun saling diejek, banyak serangan-serangan, banyak yang hal-hal yang negatif. Tapi kita lihat bahwa Jokowi mengangkat Prabowo menjadi menterinya. Bahkan sampai kita lihat, sampai dia bisa menjadi presiden. Itulah sebuah, artinya kebersamaan, artinya kasih, artinya damai, artinya saling mengasihi, sehingga tidak ada yang korban. Artinya di negara ini jangan kita saling membenci, walaupun berbeda status, berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda ekonomi, berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa. Jangan sekali-sekali kita saling menghujat dan membenci. Itu bukan anak Tuhan, dan itu bukan negarawan, dan bukan sebagai ahli waris Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, tugas kita adalah saling mengampuni, saling hidup dalam pengasihan, dan saling hidup di dalam damai, dan jangan pernah membenci siapapun, tapi kita hidup dalam damai. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Amin.